Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Hafi Andika dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 120 121 4002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang interVLAN routing berupa video sebagai eh, untuk memenuhi penilaian dari ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen jaringan komputer. Baik, eh, pada 3 sampai 5 menit ke depan kita akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian dari VLAN, kemudian cara kerja VLAN, implementasinya bagaimana, dan konfigurasinya seperti apa. Pertama ada pengertian, apa itu VLAN? VLAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Maksudnya bagaimana? Seperti gambar yang gambar di samping, ada kita ingin memisahkan dua buah jaringan, di mana dosen hanya akan bisa mengakses PC 4 dan 5, kemudian mahasiswa hanya bisa mengakses PC 6 dan 7 dalam satu jaringan yang sama, dalam satu router atau switch ya. Nah, cara mereka berkomunikasi yaitu menggunakan standar protokol VLAN, yaitu IEEE 802 atau biasa disebut .1Q. Kemudian, VLAN hanya ada pada manageable switch. Manageable switch adalah switch yang dapat dikonfigurasikan. Entah itu nanti dia akan menjadi terang atau akses statusnya. Kemudian, VLAN juga bisa dikonfigurasi pada router atau layer 3. Selanjutnya, cara kerja VLAN. VLAN bekerja pada layer 2 model OSI, yaitu data link layer. Switch hanya meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang memiliki VLAN yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, dosen hanya akan bisa mengakses PC dosen, dan mahasiswa hanya akan bisa mengakses PC dari mahasiswa. Untuk berinteraksi sesama VLAN yang berbeda, untuk berinteraksi dengan VLAN yang berbeda, menggunakan standar protokol IEEE 802 1Q atau .1Q saat akan keluar ke switch atau ke perangkat yang lainnya. Apa perbedaan VLAN dan LAN? Jika LAN, dalam satu switch, mereka akan saling terhubung tanpa adanya pembatas atau barrier, atau mereka bisa mengakses dari PC merah ke kuning, kuning ke hijau, hijau ke merah, dan keseluruhannya. Sementara dalam VLAN, kita membatasi sebuah PC-nya, mengkategorikan yaitu dengan ID, misal yang warnanya merah dosen, yang warnanya kuning mahasiswa, dan staff warnanya hijau. Masing-masing kategori ini hanya bisa mengakses sesuai dengan konfigurasinya. Itu dia perbedaan LAN dan VLAN. LAN sangat cocok digunakan ketika manajemen jaringannya itu keseluruhannya sedikit dan tidak kompleks. Kalau VLAN, ketika jaringannya sudah besar atau dia terlalu kompleks, mempunyai banyak router dan switch di sana, maka manajemennya akan lebih bagus dan lebih tertata. Kemudian implementasinya sama seperti tadi. Jadi VLAN 10 akan bisa diakses oleh dosen saja, VLAN 20 akan bisa diakses oleh mahasiswa saja, VLAN 30 seterusnya, dan VLAN 40 mungkin guest atau tambahan yang lain atau divisi lain. Kemudian ini adalah konfigurasi VLAN, di mana konfigurasi ini bertujuan untuk memisahkan
berbagai jaringan ya. Kalau di sini contohnya ada 3 jaringan, yaitu switch dari jaringan dari Fakultas Ekonomi, kemudian farmasi dan kantor pusat. Kemudian ke bawahnya adalah konfigurasinya untuk kabel-kabelnya. Kemudian konfigurasi router interVLAN. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengizinkan atau membuka lalu lintas agar device-device yang berada tadi dapat berkomunikasi dengan VLAN yang sesuai dengan pemisahannya tadi. Misal Fakultas Ekonomi punya 3 PC, maka 3 PC itu saja yang dapat berkomunikasi, yang bisa mengirim paket bolak-balik gitu ya. Kemudian konfigurasi static route. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengarahkan paket atau pesan melalui jalur yang sudah ditentukan atau dikonfigurasi sebelumnya, namun secara manual. Kemudian konfigurasi DHCP server. DHCP server ini berguna untuk mengotomatisasikan penugasan alamat IP, pengaturan subnet mask, gateway, dan DNS kepada perangkat jaringan yang terhubung. Jadi pada konfigurasi yang awal tadi, kita mengkonfigurasikan memisahkan jaringannya. Kemudian konfigurasi yang kedua, kita memberikan akses antar jaringannya. Kemudian konfigurasi yang ketiga untuk memantau apakah lintas itu berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, DHCP ini itu berfungsi untuk mengautomatisasikan. Misal contoh, ada sebuah device baru masuk ke dalam jaringan, kita nggak perlu lagi mengkonfigurasi PC itu secara manual. Dengan DHCP ini, dia akan otomatisasi dengan device yang tersambung, dia ada di saluran mana atau di VLAN mana. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.